Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultani Bagas Alfikri, NIM 200401110194 dari kelas Psikologi D Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tugas Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Bapak Aris Mahmudi, Magister Agama. Di video ini akan menjelaskan siapa itu Raja Sulaiman. Pasti di telinga kita tidak asing dengan nama Raja Sulaiman, yakni Raja Kerajaan Turki Utsmani. Sulaiman Al-Qanuni atau Raja Sulaiman I merupakan Raja Kerajaan Turki Utsmani yang ke-10. Dilahirkan di kota Trabzon di kawasan Pantai Laut Hitam pada 6 November 1494 Masehi. Raja Sulaiman adalah putra Sultan Salim pertama dan Aisyah Hafsah Sultan. Raja Sulaiman adalah pemimpin muslim yang mendapat gelar Solomon the Magnificent atau Solomon the Great. Raja Sulaiman pun tersohor sebagai negarawan Islam yang terulung di zamannya. Karismanya yang begitu harum membuat Sulaiman dikagumi kawan maupun lawan. Di masa kekuasaannya, kerajaan Islam Utsmani memiliki kekuatan militer yang sangat tangguh dan kuat. Raja Sulaiman memiliki 3 orang istri. Yang pertama, Mahidevran Sultan, yang kedua, Harem Sultan, yang ketiga, Gulfem Hatun. Dari pernikahan dengan 3 istrinya, Raja Sulaiman memiliki 9 orang anak. 2 anak dari istri pertama, yakni Syekh Zaid Mustafa dan Razi Sultan. 6 anak dari istri kedua, yakni Syekh Zaid Mehmed, Mihrimah Sultan, Syekh Zaid Abdullah, Sultan Salim II, Syekh Zaid Bayezid, Syekh Zaid Bihangir. Dan 1 anak dari istri ketiga, yakni Syekh Zaid Murad. Sejak kecil, dia sudah dididik sang ayah tentang pelajaran dan ilmu seni berperang serta seni berdamai. Menginjak usia 7 tahun, dia dikirim ke sekolah istana atau Kapi di Istanbul. Dia di sana mempelajari beragam ilmu pengetahuan seperti sejarah, sastra, teologi, serta taktik militer. Pada usianya 17 tahun, dia ditunjuk sebagai gubernur pertama Provinsi Kaffa, kemudian menjadi gubernur Sarukan dan memimpin masyarakat di Edirne. Masa kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni adalah masa yang terpanjang dibandingkan dengan sultan-sultan yang lain, yakni semenjak tahun 1520 hingga 1566. Selama berkuasa, Sultan Sulaiman begitu banyak mencapai kemenangan dalam peperangan. Contohnya, pada tahun 1521, Sultan Sulaiman berhasil menguasai Bograd, dan pada tahun 1524, Sultan Sulaiman pun berhasil melumpuhkan pasukan Hungaria dan sebulan kemudian merebut ibu kota Hungaria, yakni Budapest. Dan pada tahun 1522, beliau juga berhasil merebut sebuah pulau strategis, yakni Pulau Rodos. Pada tahun 1529, beliau mengirimkan 36 kapal perang Utsmani dalam 7 kali ekspedisi ke pantai-pantai Spanyol untuk menggambur wilayah barat di Laut Tengah. Pada tahun 1531, beliau meraih kemenangannya dalam perang dengan Austria. Pada tahun 1532, ia memimpin perang melawan Karel V, Raja Spanyol. Dengan kemenangan dari berbagai perang, wilayah kekuasaan Kesultanan Utsmani terbentang dari timur ke barat. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman, Imperium Utsmani mencapai puncak kemajuannya. Sultan Sulaiman berhasil secara gemilang dalam ekspedisi militer ke Eropa. Ia juga dikenal sebagai administrator dan pemimpin militer yang ulung, baik di darat maupun di laut. Raja Sulaiman dikenal rakyatnya dengan sebutan mulia, yakni Al-Qanuni, sang penetap undang-undang, karena mereka sangat menghormati Raja Sulaiman. Selain itu, pada masa pemerintahannya, Raja Sulaiman menyempurnakan dan memperindah ibu kota dan kota-kota lain dengan mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, istana, museum, jembatan, terowongan, jalur kereta,
dan pemandian umum. Semua bangunan dibangun dengan gaya arsitektur Utsmaniyah. Dengan adanya bangunan-bangunan ini, menandakan bahwa pemerintahan Raja Sulaiman sangatlah maju dan membangun ekonomi masyarakat. Raja Sulaiman juga seorang seniman, khususnya dalam bidang seni sastra. Karyanya antara lain beberapa ghazal dan diwan atau kumpulan syair. Dia juga menulis salinan Al-Quran dengan tangannya sendiri, yang kini disimpan dengan baik di Masjid Agung Sulaiman. Di Baghdad, beliau juga memperbaiki makam seorang mujtahid terkemuka seperti Abu Hanifah, dan dikonya memperbaiki makam Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Dengan pembangunan beragam proyek arsitektur dan kebudayaan, Raja Sulaiman membuat Istanbul, Turki menjadi pusat perkembangan seni, visual, musik, menulis, dan filsafat di dunia Islam. Raja Sulaiman meninggal pada usia 71 tahun di Hungaria pada tanggal 5 Juni 1566 Masehi. Beliau dimakamkan di Masjid Agung Sulaiman yang berada di kota Istanbul, Turki. Atas kebaikan dan kehebatannya selama memimpin Kesultanan Utsmani, hingga saat ini jasa beliau tetap dikenang. Gelar Al-Qanuni merupakan penghormatan atas jasanya dalam menyusun Qanunnameh. Di masa pemerintahannya, kerajaan Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya dan memiliki kekuatan baik darat maupun laut. Dia adalah sultan yang cerdas, adil, mulia, pandai, dan banyak melakukan kebijakan-kebijakan seperti mengatur Itqa Utsmani, menyusun undang-undang, melakukan rekonsiliasi, mengatur polisi, mendirikan madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi, serta berbagai bangunan megah yang paling masyhur seperti Masjid Sulaimaniyah. Sayangnya, pasca wafatnya Raja Sulaiman, kerajaan Turki Utsmani mulai kehilangan daya serangnya. Kemampuan mengatur pemerintahan di negeri-negeri taklukannya pun semakin merosot. Kekusutan administrasi negara, percekcokan di kalangan para menteri, kehidupan berfoya-foya di dalam istana, dan semakin banyak pasukan bayaran yang berani membangkang. Dan itu merupakan sebab-sebab intern yang membuat kerajaan Utsmani kehilangan bobotnya. Ini menunjukkan bahwa Raja Sulaiman merupakan sosok yang paling berpengaruh dan penting dalam kerajaannya. Dan dari sini kita tahu bahwa Raja Sulaiman adalah sosok pemimpin yang tangguh, tegas, dan juga mengayomi. Dibuktikan dengan perekonomian rakyat yang juga maju pada masanya. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.